Perang tidak selalu dimulai dengan ledakan atau suara tembakan. Kadang, ia dimulai dari percakapan singkat di ruang rapat yang pengap, atau dari sinyal samar yang ditangkap oleh antena intelijen. Timur Tengah, dengan segala sejarah panjangnya, selalu menjadi panggung ketegangan yang tidak pernah benar-benar padam. Malam itu, di antara berita ekonomi yang berputar di televisi dan deru kendaraan di jalan-jalan kota Haifa, bayang-bayang konflik kembali merayap masuk. Di sebuah ruangan kecil di markas intelijen Israel, layar monitor menampilkan peta digital. Garis merah bergerak perlahan di atas koordinat tertentu. Seorang analis muda memicingkan mata, lalu berbisik ke komandannya. Ada pergerakan tak biasa dari arah timur. Komandannya, Levi Cohen, hanya mengangguk singkat. Levi bukan orang baru dalam urusan ini. Rambutnya mulai memutih, dan keriput di wajahnya bercerita tentang puluhan tahun menjaga perbatasan dari serangan. Namun, satu hal yang selalu membuatnya gelisah adalah perkembangan teknologi perang yang semakin cepat. Musuh bukan lagi pasukan bersenjata lengkap yang datang dengan tank. Musuh kini bisa berupa benda kecil tak berawak, melayang di ketinggian, diam-diam mencari celah. Perintahkan pasukan untuk siaga penuh, kata Levi. Suaranya tegas, tetapi dalam hatinya, ia tahu ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Sementara itu, jauh di seberang perbatasan, Amir Hosseini duduk di ruang kendali yang nyaris gelap. Lampu-lampu kecil di panel kontrol menyala, menyoroti wajahnya yang penuh konsentrasi. Amir bukan tentara biasa. Ia lahir dari keluarga sederhana di Teheran. Ayahnya seorang teknisi listrik, ibunya seorang guru sekolah dasar. Hidup mereka tenang, sampai suatu hari sebuah rudal menghantam kawasan tempat tinggal mereka, merenggut nyawa pamannya. Sejak itu, Amir menyimpan tekad. Jika ia tidak bisa menghentikan perang, ia setidaknya bisa menyeimbangkan kekuatan di medan tempur. Amir dikenal cerdas dan berani. Ia berhasil masuk ke unit drone militer, salah satu divisi paling rahasia. Malam ini, ia duduk dengan jari-jari siap di atas joystick, menunggu instruksi terakhir. Di layar, sebuah titik kecil berkedip, menandai target di utara Israel. Amir, ingat, suara komandannya terdengar melalui headset. Ini bukan sekadar misi militer. Ini adalah pesan. Amir tidak menjawab. Ia tahu maksud kata-kata itu. Dunia akan menyaksikan, dan ia sedang memegang kendali yang bisa mengubah sejarah. Di sisi lain, di sebuah hotel tua di Haifa, seorang perempuan muda sedang menyalakan laptopnya. Namanya Sarah Al-Fayed, seorang jurnalis internasional. Usianya baru 30-an, tetapi reputasinya sudah melambung di dunia media. Berasal dari keluarga Suriah yang sempat melarikan diri ke Eropa, Sarah tumbuh dengan dua hal, keberanian untuk bertanya, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh dikubur di bawah propaganda. Sarah baru tiba di Haifa beberapa jam lalu. Ia menerima kabar dari sumber rahasia bahwa akan ada operasi militer besar dalam waktu dekat. Ia tidak tahu bentuknya apa, tetapi nalurinya mengatakan sesuatu akan terjadi. Ia membuka catatan kecilnya, menuliskan satu kalimat. Jika dunia tahu apa yang benar-benar terjadi di balik pangkalan ini, mungkin mereka akan melihat perang dengan cara berbeda. Ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk dari seorang sumber. Malam ini, arah timur. Waspada. Sarah menarik napas panjang. Ia tahu risiko yang diambilnya. Berada di wilayah militer saat situasi genting bisa berarti penangkapan, atau bahkan lebih buruk. Tetapi seperti biasa, rasa takut bukan alasan untuk mundur. Di markas Levi Cohen, malam semakin tegang. Pasukan berpatroli dengan senjata lengkap. Radar terus berputar, mencari tanda-tanda bahaya. Levi berdiri di depan peta digital, memperhatikan setiap titik yang muncul. Komandan, seorang prajurit mendekat, ada kemungkinan ini hanya latihan musuh. Levi menoleh, matanya tajam. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh menganggapnya sekadar latihan. Kita anggap semua nyata sampai terbukti sebaliknya. Di luar,
Angin malam berhembus kencang, seakan ikut membawa aroma bahaya. Amir mengencangkan genggamannya pada joystick. Ia menatap layar yang menampilkan jalur penerbangan drone. Malam gelap menjadi sekutu, menyembunyikan langkah mereka dari mata radar. Tetapi Amir tahu, musuh punya teknologi yang jauh lebih maju. Iron Dome, sistem pertahanan Israel yang terkenal itu, bukan main-main. Ia seperti tameng raksasa yang bisa menembak jatuh apapun di langit. Namun, Amir punya strategi. Ia mempelajarinya berbulan-bulan, menghitung celah terkecil, menghafal jadwal patroli udara, hingga mempelajari titik lemah radar. Bismillah, bisiknya lirih. Di kepalanya, wajah ayah dan ibunya terlintas. Mereka tidak tahu detail pekerjaannya, hanya tahu Amir bekerja untuk negara. Tetapi Amir tahu, apapun yang ia lakukan malam ini, akan berdampak jauh melampaui dirinya sendiri. Sarah menutup laptopnya, lalu memandang keluar jendela hotel. Dari lantai atas, ia bisa melihat siluet pangkalan militer di kejauhan. Lampu-lampu redup menghiasi pagar tinggi, dan bayangan truk militer bergerak lambat di jalanan. Ia meraih kameranya, memeriksa baterai, lalu memasukkan beberapa kartu memori cadangan ke dalam tas kecil. Ini bisa jadi malam terpenting dalam hidupku, gumamnya. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya rasa takut, melainkan juga rasa penasaran. Sarah merasa seperti sedang berada di titik pertemuan antara sejarah dan masa depan. Ketegangan itu semakin pekat. Di satu sisi, Amir menunggu aba-aba terakhir sebelum menyalakan drone. Di sisi lain, Levi menunggu laporan tambahan dari intelijen tentang pergerakan musuh. Dan di tengah mereka, Sarah menunggu momen yang bisa ia rekam untuk disiarkan ke dunia. 3 orang dengan latar belakang berbeda, tujuan berbeda, tetapi malam itu mereka dipersatukan oleh satu hal, perang yang sebentar lagi akan pecah. Di radio Levi terdengar suara dari pusat komando. Ada kemungkinan besar serangan drone. Semua unit siaga. Amir menerima perintah yang sama sekali berbeda. Saatnya, terbangkan drone. Dan Sarah, tanpa perintah dari siapapun, hanya menuliskan satu kalimat lagi di catatannya. Awal ketegangan sudah dimulai. Amir Hosseini tidak pernah menyukai kata mudah. Bagi dirinya, setiap misi selalu penuh risiko. Malam itu, ia tahu sedang duduk di depan kendali yang menentukan nasib banyak orang. Ruangan kecil tempatnya bekerja hampir tidak memiliki jendela. Hanya ada panel kontrol dengan layar-layar digital. Dari layar itulah ia melihat jalur penerbangan drone, kecepatan angin, hingga posisi radar musuh. Semuanya terlihat sederhana, tetapi ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat drone hancur ditembak jatuh sebelum menyentuh target. Amir, ulangi rencananya. Suara komandannya terdengar dari headset. Amir menarik napas dalam. Drone akan bergerak rendah dari arah tenggara, memanfaatkan celah radar. Begitu mencapai koordinat X45, saya akan naikkan ketinggian sedikit untuk menghindari sinyal jammer. Lalu, saya masuk ke fase serangan. Waktu efektif sekitar 3 menit sebelum mereka bisa mendeteksi. Hening sejenak. Baik, ingat, ini bukan sekadar teknologi. Ini strategi, jawab komandannya. Persiapan teknis dilakukan sejak sore. Drone yang digunakan bukan drone biasa. Bentuknya lebih besar daripada drone komersial, dengan sayap memanjang dan cat hitam doff, agar tidak mudah terlihat. Di bagian perutnya, terpasang hulu ledak yang dirancang khusus menembus lapisan baja. Amir sendiri ikut dalam perakitan, memastikan setiap baut terpasang kuat dan sistem navigasi tidak mengalami error. Ia tidak hanya pilot, tetapi juga teknisi. Kebiasaan itu diwarisinya dari sang ayah. Amir sering membantu ayahnya memperbaiki mesin tua di rumah. Kini, keterampilan sederhana itu berubah menjadi keahlian yang sangat berharga. Ia tahu jika drone ini gagal, itu bukan hanya karena musuh kuat, melainkan karena dirinya tidak teliti. Di meja samping, peta elektronik terbuka.
Amir menandai jalur penerbangan dengan garis biru. Setiap titik diperhitungkan, arah angin, ketinggian bukit, bahkan pantulan sinyal dari gedung-gedung. Semua harus presisi. Sementara Amir berkutat dengan drone, di kota Haifa, Sarah Al-Fayed sibuk dengan informasi yang ia terima dari sumber rahasia. Ia duduk di sebuah kafe kecil, berpura-pura menjadi turis yang hanya sibuk dengan laptopnya. Namun, yang ia buka bukan peta wisata, melainkan dokumen intelijen yang dikirim lewat jaringan terenkripsi. Pesan itu singkat, operasi drone malam ini. Target, Pangkalan Haifa. Estimasi waktu, sebelum fajar. Sumber, valid. Sarah menggigit bibirnya. Ia tahu informasi ini sangat sensitif. Jika ia menyebarkannya terlalu cepat, bisa mengundang bahaya. Tetapi jika ia menunggu terlalu lama, ia mungkin kehilangan momen penting untuk memberitakan kebenaran. Ia memutuskan untuk menunggu, sambil menyiapkan kamera dan peralatan perekam. Baginya, tugas seorang jurnalis adalah merekam realitas apa adanya, bahkan jika itu berarti menempatkan dirinya dalam bahaya. Di sisi lain, Levi Cohen mendapat briefing darurat dari unit pertahanan udara. Ia berdiri di ruangan komando dengan dikelilingi layar radar. Seorang perwira muda menjelaskan jalur kemungkinan serangan drone. Komandan, kami mendeteksi sinyal elektronik dari arah tenggara. Sangat mungkin ini bagian dari persiapan serangan. Iron Dome sudah kami siagakan. Levi mengangguk. Siapkan juga jammer elektronik. Kita tidak tahu jenis drone apa yang mereka gunakan. Saya tidak mau mengambil risiko. Levi tahu betul, Israel selama ini mengandalkan keunggulan teknologi untuk menahan serangan. Tetapi perkembangan drone Iran dalam beberapa tahun terakhir membuatnya khawatir. Drone bukan hanya mesin terbang. Mereka bisa membawa pesan politik, bisa menciptakan kepanikan, bisa mengubah jalannya perang. Baginya, setiap serangan adalah ujian pertahanan. Amir kembali menatap layar. Tangan kanannya menggenggam joystick, tangan kirinya mengontrol panel navigasi. Ia memeriksa ulang sistem GPS internal, lalu menyalakan sistem kamera. Di layar, ia melihat bayangan pegunungan, hamparan gurun, dan langit malam yang kosong. Drone siap terbang, katanya. Di luar, mesin drone berputar dengan suara mendengung rendah. Perlahan, benda hitam itu meluncur dari landasan kecil, naik ke udara, dan menghilang dalam gelap. Amir mengikutinya lewat layar. Jalur biru di peta mulai bergerak, sesuai rencana. Amir menatap jarum jam di dinding. Malam masih panjang, tetapi ia tahu 3 menit yang disebutkan tadi bisa menjadi 3 menit terpanjang dalam hidupnya. Di hotelnya, Sarah bersiap keluar. Ia menyembunyikan kamera kecil di balik jaket, dan ponselnya diset pada mode perekaman. Ia tidak punya akses langsung ke dalam pangkalan, tetapi ia tahu ada bukit di pinggiran kota Haifa yang cukup tinggi untuk melihat area itu dari kejauhan. Ia memutuskan pergi ke sana. Dalam perjalanan, pikirannya bercampur antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia ingat kata-kata ayahnya dulu, ketika mereka harus meninggalkan Suriah. Kebenaran selalu punya harga. Nak, pertanyaannya, berapa yang sanggup kau bayar? Sarah tersenyum pahit. Malam ini mungkin ia akan menemukan jawabannya. Amir terus memantau drone. Jalur biru kini mendekati koordinat X45. Ia menurunkan ketinggian, membuat drone terbang lebih rendah dari biasanya. Angin mulai berhembus kencang, membuat layar kamera bergoyang. Tetapi Amir tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Di headset, komandannya mengingatkan, Amir, perhatikan sinyal jammer. Begitu masuk ke zona radar mereka, gangguan akan mulai terasa. Benar saja. Sekejap kemudian, layar drone mulai berkedip. Sinyal melemah, kamera sempat buram. Amir mengetik kode manual, mengganti jalur frekuensi. Ia tahu, jika terlalu lama terjebak dalam gangguan, drone bisa jatuh tanpa perlawanan.
Stabilkan, stabilkan, gumam Amir. Tangannya lincah memutar tombol. Perlahan, layar kembali jernih. Drone berhasil melewati fase pertama. Amir menghela napas lega, tetapi ia tahu ujian sebenarnya baru dimulai. Di ruang kendali Israel, Levi menerima laporan. Komandan, ada anomali sinyal. Bisa jadi drone sedang berusaha menembus sistem pertahanan. Levi langsung berdiri tegak. Aktifkan protokol level 2. Jangan beri mereka kesempatan. Pasukan segera bergerak. Sirene peringatan berbunyi di dalam pangkalan. Lampu sorot mulai menyapu langit, mencari benda asing. Iron Dome sudah menyiapkan rudal pencegat. Malam yang tenang berubah jadi malam penuh waspada. Sarah akhirnya tiba di bukit. Dari sana, ia bisa melihat cahaya redup dari pangkalan. Kamera di tangannya siap merekam. Ia menatap langit yang gelap, berharap bisa menangkap momen yang akan terjadi. Jantungnya berdebar cepat, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena sadar bahwa ia sedang berdiri di ambang sejarah. Amir menatap layar drone yang kini mulai menampilkan cahaya lampu pangkalan Israel. Itu artinya ia sudah dekat dengan target. 3 menit ke depan akan menentukan segalanya. Ia menggenggam joystick lebih erat, dan dengan suara lirih ia berkata pada dirinya sendiri, inilah misi rahasia yang akan menguji segalanya. Levi Cohen berdiri di depan layar radar dengan kedua tangannya bertumpu pada meja. Suasana ruang kendali pangkalan Haifa tegang. Bunyi bip dari radar bergema berulang kali. Setiap detiknya seolah menghitung waktu menuju serangan. Para operator sibuk, jari-jari mereka menari cepat di atas keyboard. Mata terpaku pada monitor yang menampilkan gelombang elektronik. Perhatikan arah tenggara. Itu jalur paling mungkin, kata Levi dengan suara berat. Ia tidak perlu berteriak. Semua orang di ruangan itu sudah tahu apa artinya jika benar ada drone yang masuk. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, kini siaga penuh. Beberapa unit peluncur rudal ditempatkan mengitari kota, mengarah ke langit yang tampak gelap dan sunyi. Iron Dome terkenal di seluruh dunia, dianggap hampir mustahil ditembus. Rudalnya bisa melesat dalam hitungan detik, menghantam target sekecil apapun di udara. Tetapi Levi tahu satu hal, teknologi tidak pernah sempurna. Musuh selalu mencari celah, sekecil apapun. Dan malam ini, ia merasakan naluri militernya berbisik, bahwa musuh memang sedang mencoba. Komandan, ada anomali sinyal di sektor 6, laporan seorang perwira muda. Levi melangkah cepat mendekati layar. Di sana, sebuah titik kecil muncul, bergerak lambat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya titik samar. Levi menatapnya lama, lalu berkata, itu bukan burung, itu bukan pesawat komersial, itu drone. Persiapkan pencegat. Di luar, pasukan bergerak sigap, sirene berbunyi, menggetarkan udara malam. Lampu sorot mulai menembus kegelapan, menyapu langit dengan sinar putih. Para prajurit menengadahkan kepala, senjata anti udara siap ditembakkan jika diperlukan. Suasana pangkalan berubah dari tenang menjadi waspada penuh. Levi berjalan ke balkon ruang kendali, memandang ke arah langit gelap. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi ia tahu drone itu ada di luar sana, mendekat perlahan, berusaha masuk ke jantung pertahanan Israel. Di sisi lain, Amir Hosseini melihat semua ini melalui layar drone. Kamera inframerah menampilkan cahaya lampu sorot yang bergerak, mencoba mencarinya. Drone yang ia kendalikan terbang rendah, hampir menyentuh perbukitan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Iron Dome sudah aktif. Satu kesalahan kecil, dan rudal pencegat akan melesat menghancurkan drone. Amir memelototi layar, mencari jalur aman. Ia tahu sistem radar Israel sangat sensitif, tetapi ia juga tahu ada momen singkat ketika radar bisa kehilangan fokus, terutama ketika ada gangguan elektronik di beberapa sektor. Itulah yang ia tunggu. Sementara itu,
Sarah Al-Fayed sudah sampai di bukit yang menghadap ke pangkalan. Angin malam membuat rambutnya berantakan, tapi ia tidak peduli. Kamera kecil di tangannya sudah menyala, merekam suasana. Dari kejauhan, ia bisa melihat lampu sorot yang berputar ke langit. Suara sirene sampai ke telinganya, menambah suasana tegang. Ia mengarahkan kamera ke pangkalan, berbisik lirih ke mikrofon. Malam ini, dunia akan menyaksikan sesuatu yang mungkin mengubah jalannya sejarah. Pangkalan militer Israel sedang dalam keadaan siaga penuh. Informasi yang saya dapat menyebutkan, ada drone yang sedang mencoba menembus pertahanan mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Levi kembali ke dalam ruangan kendali. Aktifkan rudal pencegat, perintahnya. Suara mesin terdengar dari kejauhan, menandakan sistem peluncur siap digunakan. Komandan, target belum terkunci penuh. Masih terlalu rendah, kata operator. Levi mengerutkan kening. Drone cerdas. Mereka tahu jalur kita. Ia menghela napas panjang, lalu menambahkan, tingkatkan intensitas jammer. Jangan beri mereka kesempatan menembus lebih jauh. Gelombang elektronik dipancarkan ke udara, mencoba memutus koneksi antara drone dan pengendalinya. Di layar radar, titik kecil itu sempat menghilang, lalu muncul kembali. Levi mengetukkan jarinya ke meja. Dia bukan operator biasa. Orang ini tahu apa yang dia lakukan. Amir merasakan getaran pada joystick. Sinyal drone terganggu. Layar kamera bergoyang. Mereka sudah mengaktifkan jammer, gumamnya. Ia segera mengganti frekuensi. Jari-jarinya bergerak cepat. Drone sempat kehilangan kendali beberapa detik, hampir menabrak lereng bukit, tapi berhasil stabil kembali. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu Levi Cohen dan timnya sedang menunggunya membuat kesalahan. Tidak malam ini, bisik Amir. Ia menurunkan ketinggian lebih jauh, memanfaatkan kontur tanah untuk berlindung dari radar. Levi menatap titik kecil di layar radar yang bergerak dengan cerdik. Ini bukan drone amatir. Ini drone militer. Dan pilotnya sangat terlatih. Ia menoleh ke pasukannya. Kita tidak boleh lengah. Saya tidak peduli seberapa pintar dia, pangkalan ini tidak akan jatuh. Suasana ruangan makin panas. Semua orang tahu, jika drone itu berhasil menembus pertahanan, konsekuensinya sangat besar. Bukan hanya soal kerusakan pangkalan, tetapi juga reputasi Israel sebagai negara dengan sistem pertahanan terbaik. Sarah terus merekam dari kejauhan. Ia bisa melihat kilatan cahaya dari rudal Iron Dome yang baru saja diluncurkan. Langit malam mendadak terang. Suara dentuman menggelegar. Kamera di tangannya bergetar karena suara itu, tapi ia tidak berhenti merekam. Matanya melebar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Inilah dia, gumamnya, serangan drone pertama yang mungkin akan mengubah segalanya. Levi menatap layar radar dengan penuh konsentrasi. Rudal pencegat sudah meluncur, mengejar titik kecil yang terus berusaha bersembunyi di balik perbukitan. Semua mata tertuju pada layar. Detik-detik itu terasa sangat panjang, seakan waktu melambat. Dan di ruang kendali kecil jauh dari sana, Amir menggertakkan giginya, berusaha menghindari rudal yang datang. Tangannya bergerak lincah, mencoba bermanuver. Di layar, ia melihat kilatan cahaya mendekat, semakin dekat. Suara dentuman dari rudal pencegat Iron Dome masih menggema di udara. Kilatan cahaya baru saja menggores langit Haifa, menandai awal sebuah pertempuran yang tidak biasa. Namun, keajaiban kecil terjadi. Drone Amir berhasil menghindar. Dalam layar kendali, Amir melihat rudal pencegat itu meledak di udara, tetapi tidak mengenai targetnya. Amir mengepalkan tangannya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Itu baru pemanasan, gumamnya. Ia memutar joystick, membuat drone bermanuver ke arah lain untuk mengacaukan radar musuh. Setiap gerakan harus terukur. 1 detik lengah, dan misinya berakhir di udara malam. Di ruang kendali pangkalan Haifa,
Levi Cohen menatap layar dengan wajah tegang. Rudal pencegat gagal mengenai target. Suara gaduh terdengar dari operator yang berusaha mengunci ulang drone tersebut. Tidak mungkin, gumam salah satu operator. Levi langsung memotong. Jangan panik. Mereka berhasil sekali bukan berarti akan berhasil 2 kali. Fokus. Lock target ulang. Ia tahu, kegagalan satu rudal bukanlah akhir. Iron Dome dirancang dengan sistem berlapis. Tetapi Levi juga sadar, musuh yang sedang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Operator drone ini jelas tahu kelemahan sistem mereka. Sementara itu, di bukit jauh dari pangkalan, Sarah Al-Fayed terus merekam. Angin malam semakin kencang, membawa suara sirene dari pangkalan. Ia berjongkok di balik batu besar. Kamera diarahkan ke langit dan ke arah pangkalan. Drone berhasil menghindar, bisiknya ke mikrofon kamera. Sesuatu yang jarang terjadi. Malam ini kita mungkin menyaksikan sejarah baru dalam perang modern. Ia tahu rekaman ini sangat berharga. Dunia harus melihat bagaimana sebuah mesin kecil bisa menantang sistem pertahanan yang digadang-gadang paling kuat di dunia. Sarah sendiri tidak tahu sampai sejauh mana operasi ini akan berjalan, tapi nalurinya mengatakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Amir kini sudah mendekati fase kritis. Pangkalan militer Haifa terlihat jelas di layar drone. Bangunan besar, barisan kendaraan lapis baja, dan menara pengawas semuanya tampak seperti miniatur dari ketinggian. Drone bergerak pelan, hampir tanpa suara, seperti bayangan yang menyusup ke jantung pertahanan. Target terkunci, Amir berbisik. Ia mengatur ketinggian, memastikan drone berada pada posisi ideal. Namun, layar tiba-tiba berkedip. Sinyal kembali terganggu. Mereka meningkatkan jammer lagi, desisnya. Ia mengetik cepat, mengganti kode manual. Drone sempat goyah, kameranya berputar kacau. Tapi Amir tetap tenang. Ia sudah berlatih menghadapi situasi ini. Levi menatap layar radar yang kembali menunjukkan titik kecil bergerak mendekat. Dia tidak menyerah, katanya dengan nada kagum bercampur geram. Luncurkan rudal kedua. Sebuah rudal pencegat kembali ditembakkan, melesat menembus langit malam. Suara ledakan keras terdengar lagi, mengguncang udara. Para prajurit di pangkalan bersiap, beberapa menunduk, beberapa menatap langit penuh rasa cemas. Tetapi sekali lagi, drone Amir berhasil lolos. Dengan manuver tajam, ia menukik rendah, memanfaatkan bayangan bukit dan gedung untuk bersembunyi. Rudal kedua meledak, tetapi meleset dari sasaran. Levi meninju meja. Siapa orang ini? Sarah yang masih merekam dari kejauhan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 2 rudal, dan keduanya meleset, katanya pelan. Kamera di tangannya bergetar, bukan karena angin, tetapi karena tangannya sendiri gemetar. Ia tahu, jika hal ini bocor ke media internasional, akan mengguncang reputasi pertahanan Israel. Amir menarik napas panjang. Ia tahu waktunya tidak banyak. Drone sudah dalam posisi ideal. Ia membuka panel kontrol, mempersiapkan sistem serangan. Waktunya, katanya lirih. Dengan satu sentuhan, drone meluncurkan hulu ledaknya. Dari layar kamera, Amir melihat kilatan cahaya kecil meluncur ke arah pangkalan. Beberapa detik kemudian, ledakan keras mengguncang malam. Api besar muncul dari salah satu hanggar di pangkalan Haifa. Levi hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, katanya pelan. Sirene darurat langsung berbunyi lebih keras. Pasukan berlari ke arah hanggar yang terbakar, mencoba memadamkan api dan mengevakuasi korban. Suasana pangkalan kacau balau. Di layar kendali, Levi melihat drone itu masih bergerak, belum hancur. Ia tahu, ini baru awal serangan. Sarah merekam ledakan itu dengan penuh keterkejutan. Suaranya bergetar saat ia berkata ke mikrofon, drone berhasil menghantam pangkalan Israel. Api terlihat jelas dari kejauhan.
Malam ini, dunia menyaksikan bahwa teknologi perang telah berubah selamanya. Ia tahu, gambar-gambar ini akan menjadi berita utama besok pagi. Tapi di balik rasa bangga sebagai jurnalis, ada kegelisahan yang menusuk hatinya. Ledakan itu bukan sekadar simbol perlawanan. Itu juga berarti ada korban, manusia, di balik api yang menjulang. Amir memandangi layar dengan mata tajam. Satu serangan berhasil, tapi perang belum selesai, gumamnya. Ia tahu, Levi dan pasukannya tidak akan tinggal diam. Gelombang serangan balasan pasti akan datang. Dan misi malam ini baru saja memasuki babak paling berbahaya. Asap tebal masih membubung dari hanggar yang terbakar. Api menyala seperti obor raksasa. Sementara sirene darurat meraung tanpa henti. Pasukan berlarian, sebagian berusaha memadamkan api, sebagian lainnya mengevakuasi korban. Haifa malam itu bukan lagi kota yang tenang, melainkan medan perang modern. Levi Cohen berdiri di ruang kendali dengan wajah pucat dan penuh amarah. 2 kali rudal pencegat gagal, 1 hanggar hancur, dan drone musuh masih bebas di udara. Tangannya mengepal. Lalu ia berteriak lantang, aktifkan protokol darurat. Semua unit tempur siaga penuh. Jangan beri ruang 1 inci pun pada drone itu. Operator sibuk mengetik cepat, membuka saluran komunikasi ke markas pusat di Tel Aviv. Dalam hitungan menit, skuadron jet tempur dikerahkan dari pangkalan terdekat. Langit Israel malam itu dipenuhi dengan suara mesin jet yang meraung, berputar mencari mangsa kecil yang sulit ditangkap. Amir di ruang kendali rahasia menyipitkan mata. Sinyal peringatan di layar menunjukkan bahwa musuh kini mengirimkan pesawat tempur. Mereka mulai panik, gumamnya. Ia memutar joystick, mengendalikan drone untuk menukik rendah di antara bayangan bukit. Setiap detik menjadi permainan hidup dan mati. Ia tahu, melawan rudal pencegat saja sudah cukup sulit. Kini, jet tempur dengan radar canggih ikut memburu. Kalau aku tidak cerdas sekarang, semuanya berakhir, katanya sambil menarik napas panjang. Sarah, yang masih merekam dari kejauhan, bisa mendengar suara jet menggelegar di langit. Kamera bergetar mengikuti arah suara itu. Israel mengerahkan jet tempur, ucapnya dengan suara tercekat. Ini bukan lagi sekadar pertempuran drone, ini sudah menjadi perang udara. Ia sadar betapa berbahayanya posisinya sekarang. Jika ketahuan, ia bisa dianggap mata-mata. Namun naluri jurnalistiknya lebih kuat dari rasa takut. Dunia harus melihat semua ini. Levi menerima laporan dari salah satu pilot jet. Target terlihat, mendekat ke bukit timur. Mengunci radar sekarang. Habisi dia, perintah Levi singkat. Dari kokpit jet, rudal ditembakkan. Cahaya terang melesat di langit malam, menuju ke arah drone Amir. Ledakan kecil terjadi di kejauhan, membuat langit berkobar sebentar. Di layar kendalinya, Amir melihat drone berguncang keras. Sial, desisnya. Sayap kiri drone terkena serpihan ledakan, membuatnya sulit dikendalikan. Namun, drone masih terbang. Ia mengetik cepat, melakukan bypass pada sistem autopilot, mencoba menstabilkan mesin. Levi menatap layar dengan tatapan penuh intensitas. Apakah dia jatuh? Operator menggeleng. Tidak, komandan. Target masih terbang, meski goyah. Levi menggeram. Makhluk ini benar-benar bukan amatur. Kalau perlu, kerahkan drone tempur kita. Aku tidak peduli apapun risikonya. Amir tahu waktunya semakin sempit. Drone-nya terluka, jet musuh mengepung, dan sinyal semakin kacau. Namun dalam benaknya hanya ada satu tekad. Serangan kedua harus dilepaskan, agar pengorbanan malam ini tidak sia-sia. Ia mengatur posisi, memaksa drone menuki ke arah hanggar lain yang menyimpan kendaraan lapis baja. Satu lagi, gumamnya. Hanya satu lagi. Sarah menahan napas ketika melihat kilatan cahaya kecil kembali meluncur dari drone Amir. Kamera bergetar,
mengikuti arah hulu ledak itu. Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang pangkalan sekali lagi. Api menjulang tinggi, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Tangis sirene, teriakan prajurit, dan raungan jet bercampur menjadi simfoni perang yang mengerikan. Levi terpaku menatap layar. 2 hanggar hancur, reputasi Israel terkoyak. Ia menggenggam meja kendali begitu keras, hingga buku jarinya memutih. Demi Tuhan, siapa sebenarnya orang ini? Amir, meski drone-nya hampir jatuh, tersenyum tipis. Misi selesai, katanya lirih. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, balasan Israel tidak akan berhenti malam ini. Fajar menyingsing dengan langit yang masih dipenuhi asap. Bau mesiu bercampur dengan debu bangunan hancur tercium, hingga ke permukiman warga sipil di sekitar Haifa. Jalan-jalan penuh dengan ambulans, mobil pemadam, dan pasukan militer yang panik. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, yang paling terlihat jelas adalah wajah-wajah pucat warga sipil yang tidak pernah membayangkan kota mereka menjadi medan pertempuran. Anak-anak berlarian, sebagian menangis mencari orang tua mereka. Seorang ibu berteriak-teriak memanggil nama anaknya yang hilang, sementara tim penyelamat berusaha menenangkan. Rumah-rumah yang berada tidak jauh dari pangkalan ikut rusak akibat getaran ledakan. Kaca pecah, dinding retak, dan beberapa bangunan bahkan roboh. Amir duduk terdiam di ruang kendali rahasia. Tangan yang tadi mantap menggenggam joystick kini gemetar. Layar menampilkan rekaman drone yang tersisa sebelum sistemnya lumpuh. Kobaran api, prajurit berlarian, dan bayangan orang-orang sipil yang ketakutan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Aku hanya menargetkan pangkalan militer. Mengapa selalu ada yang tidak bersalah ikut jadi korban? Bisiknya. Dalam pikirannya, perintah atasan dan kenyataan di lapangan semakin bertabrakan. Misi ini memang sukses secara militer, tetapi harga yang harus dibayar begitu besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kemenangan semacam ini benar-benar layak? Sementara itu, Levi berjalan di antara reruntuhan hanggar. Bau daging terbakar menyengat, membuatnya mual. Ia memandang pasukan yang mengevakuasi mayat-mayat rekannya. Dalam dirinya ada amarah yang meledak-ledak, tapi juga rasa hancur yang tidak bisa ia tunjukkan di depan anak buahnya. Komandan, seorang perwira muda mendekat dengan suara bergetar. Kami menemukan korban sipil di area utara. Gelombang ledakan menghancurkan pemukiman sekitar. Ada puluhan orang terluka. Levi terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dibanding serangan apapun. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa sistem pertahanan Israel bisa melindungi warga sipil, tetapi malam itu keyakinannya runtuh. Bawa mereka ke rumah sakit militer, jawabnya singkat. Suaranya kering, nyaris tanpa tenaga. Sarah berada di lokasi pengungsian sementara, kamera di tangannya terus merekam. Ia berbicara kepada seorang wanita tua yang kehilangan rumahnya. Ledakan menghancurkan dinding rumah kami. Cucu saya tertimpa reruntuhan, sekarang dia dirawat di rumah sakit, kata wanita itu sambil terisak. Sarah berusaha menahan emosinya, meski air matanya sendiri hampir jatuh. Apakah ibu tahu mengapa ini terjadi? Tanyanya lembut. Wanita itu menggeleng. Kami tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kami hanya ingin hidup tenang. Kalimat sederhana itu menghantam Sarah lebih keras daripada suara bom. Ia sadar, perang ini bukan sekadar tentang strategi atau kemenangan politik. Ada ribuan kehidupan biasa yang ikut tercabik tanpa pernah mereka minta. Di ruang kendali, Amir masih menatap layar hitam drone yang sudah mati total. Ia mendengar laporan intelijen yang masuk. Korban militer Israel mencapai puluhan, tapi juga ada puluhan warga sipil terluka. Amir menutup mata, menarik napas panjang. Mereka tidak seharusnya ada di daftar korban, katanya pelan. Ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia izinkan, penyesalan. Meski ia selalu meyakini misinya demi negaranya, hatinya mulai goyah melihat kenyataan di lapangan. Ia tahu,
Setiap tombol yang ia tekan tidak hanya mengenai target militer, tapi juga kehidupan manusia yang tak bersalah. Levi di sisi lain berjuang menenangkan pasukannya yang trauma. Banyak prajurit yang kehilangan rekan dekatnya. "Kita akan balas, Komandan," teriak salah satu dari mereka dengan marah. Tapi Levi hanya terdiam. Amarah memang ada, tapi ia tahu balas dendam hanya akan memperpanjang siklus penderitaan. Ia berjalan ke pos medis, melihat korban sipil dan militer dirawat bersama di bawah tenda darurat. Tangisan, rintihan sakit, dan panggilan dokter bercampur jadi satu. Levi berdiri kaku, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Apa artinya pertahanan canggih kalau kita tidak bisa melindungi orang-orang ini? Sarah menutup liputannya malam itu dengan suara bergetar. Dari Haifa, saya Sarah Al-Fayad, melaporkan bahwa perang bukan hanya soal rudal dan drone. Yang terluka paling parah selalu warga sipil yang tidak pernah memilih untuk ikut berperang. Ia menatap kameranya lama, lalu menurunkannya. "Dunia harus tahu," katanya, kali ini bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai manusia. Haifa masih belum tenang. Malam itu, suasana penuh ketegangan. Dari langit, cahaya rudal pencegat Iron Dome berkilat-kilat, menciptakan suara ledakan yang mengguncang kota. Di bawah, warga sipil berlarian mencari perlindungan, sementara pangkalan militer Israel masih berusaha bangkit dari serangan sebelumnya. Amir Hosseini duduk di depan konsol kendali. Wajahnya pucat, keringat menetes meski ruangan dingin. Drone cadangan sudah siap, dan perintah dari atasannya jelas, lanjutkan serangan. Namun, hatinya menolak. Ia menatap layar, ragu. Apakah aku sedang melindungi bangsaku, atau justru menambah penderitaan orang-orang yang tak bersalah? Pikirnya. Di sisi lain, Levi Cohen berdiri di ruang kendali pangkalan. Ia kelelahan, tapi matanya tetap tajam. Mereka akan menyerang lagi. "Semua unit, siap di posisi," teriaknya. Radar menunjukkan objek kecil mendekat dari utara. Levi tahu itu drone Amir. Ia merasakan tekanan besar, bukan hanya karena harus melindungi pangkalan, tapi juga karena ribuan warga sipil menggantungkan nyawa padanya. Sarah Al-Fayad memutuskan maju ke pinggir kota. Kamera kecilnya menyorot langit yang dipenuhi percikan cahaya rudal. Tangannya gemetar, tapi ia tetap merekam. "Dunia harus melihat ini," bisiknya. Baginya, yang terpenting bukan headline dramatis, melainkan wajah manusia di balik perang. Pertempuran di udara semakin intens. Amir mengendalikan drone dengan penuh fokus, mencoba menembus pertahanan. Levi berteriak memberi komando agar sistem pencegat tidak memberi celah. Rudal-rudal melesat, meledak di udara. Drone Amir bergetar, kehilangan kendali. Sekejap, sebuah ledakan besar menerangi malam. Drone hancur di udara. Amir menunduk, terdiam. Levi menghela napas lega, tapi rasa kosong menyelimutinya. Sarah merekam momen itu, lalu menunduk. "Sejarah malam ini lahir dari kehilangan," gumamnya. Ketika semua mengira malam itu berakhir dengan runtuhnya drone Amir, kenyataan lain muncul. Di layar kendali, sinyal aneh terdeteksi. Amir menyipitkan mata. Drone yang hancur tadi ternyata bukan miliknya. Seseorang telah menyabotase sistemnya, menukar kendali dengan perangkat lain. Ia tercekat. Siapa yang bermain di balik ini? Levi Cohen menerima laporan mendesak. Ledakan besar terjadi, tapi bukan di pangkalan Haifa. Sebaliknya, sebuah fasilitas penyimpanan rahasia di luar kota meledak. Peta satelit menunjukkan kobaran api besar. Levi terdiam. Itu bukan target Iran. Ada pihak ketiga yang mengatur semua ini, ujarnya pelan, menatap layar penuh kebingungan. Sarah Al-Fayad berlari ke titik ledakan baru bersama timnya. Ia terkejut melihat asap hitam membumbung dari lokasi yang seharusnya aman. Kamera menyala, menyorot wajah-wajah panik warga sipil yang tak tahu apa yang terjadi. Ini bukan lagi perang Israel dan Iran, pikirnya.
Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Amir merasa tertipu. Ia menyadari bahwa misinya hanyalah bagian dari permainan besar. Bukan hanya Israel dan Iran, tapi kekuatan lain ikut campur, memanfaatkan teknologi untuk memicu ketegangan global. Ia menutup wajah dengan tangannya, sadar bahwa satu keputusan bisa membawa efek domino ke seluruh dunia. Levi merasakan hal serupa. Rasa lega berganti dengan kegelisahan. Ia menyadari bahwa pangkalannya hanyalah pion. Sarah, dengan rekaman di tangannya, berada di persimpangan. Apakah akan merilis fakta yang bisa mengguncang dunia, atau menyimpannya demi mencegah kekacauan lebih besar? Malam itu, mereka bertiga menyadari satu hal. Perang dan teknologi tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Di balik layar, ada tangan-tangan lain yang lebih berbahaya. Dan ketika kebenaran kabur, keberanian bukan hanya tentang bertempur, tapi juga tentang memilih kata dan tindakan yang bisa menentukan masa depan dunia.